Sahabat Dewiku, jumpa lagi kita dalam podcast Dewiku hari ini. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Bagus Rahman. Nah, ini salah satu orang yang menurut saya sangat penting. Nah, beliau ini sekarang menjadi sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, beliau banyak akan berbicara tentang koperasi dan juga bagaimana masyarakat di desa wisata hijau bisa memanfaatkan koperasi supaya makin maju sejahtera masyarakat di desanya. Nah, kita kenalan dulu sama Pak Bagus Rahman. Pak Bagus, selamat siang. Selamat siang, Pak Igo. Ya, ketemu lagi kita di podcast Dewiku ya. Makasih nih undangannya. Sama-sama sudah mampir di studio kita. Nah, Pak Bagus, ini sebagai sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro dan Kementerian Koperasi dan UKM, ya kita ingin tahu kira-kira masyarakat bisanya seperti apa untuk bisa berhubungan dengan Kementerian Koperasi ini, Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Makasih Pak Igo. Sahabat Dewiku ya, podcast Dewiku. Ya, ini saya sudah ikuti juga sebetulnya. Sudah. Terima kasih sudah banyak. Subscribe ya. Ini saya juga diundang oleh Pak Deddy Halim ya. Ini Pak Igo di sini yang memimpin podcast Dewiku. Saya senang sekali. Saya dari Kementerian Koperasi UKM sengaja hadir nih di Bali. Terima kasih banyak. Jadi kalau kita bicara Kementerian Koperasi UKM, di mana saya sebagai sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro di Kementerian Koperasi UKM, tentunya sangat terkait dengan masyarakat. Tentunya masyarakat, kalau kita bicara nomenklaturnya kan koperasi dan UKM. UKM sebetulnya termasuk mikro di sana, usaha kecil dan menengah. Nah, saya sebelum jadi Sesdep nih, ini sebetulnya di Asdep, salah satu asisten deputi di Deputi Bidang Perkoperasian, Asdep Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian. Nah, tentunya kalau kita bicara koperasi dan UMKM, sekali lagi ini adalah yang paling banyak di Indonesia, khususnya UMKM. 65 juta ya kalau data BPS itu, dan paling banyaknya mikro ya, usaha mikro dan kecil tentunya ya. Nah, ini tentunya kita juga harus melihat bagaimana potensi yang besar ini bisa kita berdayakan. Karena pemerintah punya tanggung jawab untuk memberdayakan mereka. Dan sekitar 51,2% pelaku usaha mikro kecil menengah itu ada di desa. Ada di desa. Nah, ini kan jumlah yang besar ya. Jadi ini bagaimana sebetulnya dengan adanya inisiasi desa wisata hijau ini, ya Kementerian Koperasi UKM hadir di sana. Nah, saya Sesdep Usaha Mikro sekarang mengkoordinir nih, Pak Igo. Mengkoordinir karena sekretaris deputi ya. Deputinya bidang usaha mikro. Ada 5 Asdep. Jadi kalau saya dulu Asdep di Deputi Perkoperasian, sekarang sekretaris deputi. Agak naik sedikit lah gitu ya. Nah, ini mengkoordinir 5 Asdep. Asdep deputi ini mengerjakan tupoksinya, ya ada 5 ini. Yang pertama aspek pembiayaan. Jadi kalau kita dengar ya dari podcast sebelumnya ya, Pak Jarod bicara masalah akses pembiayaan gitu ya. Nah, di sini ada Asdep pembiayaan juga untuk usaha mikro. Lalu juga ada aspek kemudahan pelindungan usaha. Misalnya para usaha mikro perlu NIB, nomor induk berusaha. Ini kan mereka kalau tidak punya legalitas akan sulit nanti untuk akses ke pembiayaan, termasuk sertifikasi halal, merek. Ini kita ada programnya. Lalu yang ketiga, Asdep pengembangan rantai pasok. Nah, ini menarik. Rantai pasok kita bicara hilirisasi. Presiden kita bicara hilirisasi kan. Bagaimana sebetulnya ada 2 creation di sana, value creation dan job creation, menciptakan nilai tambah dan ada perluasan lapangan kerja. Nah, aspek rantai pasok juga penting ya dalam bagaimana usaha mikro ini masuk ke skala industri. Lalu ada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini juga paling penting. Ya, nanti saya akan bicara di mana peningkatan kapasitas ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah yang di desa wisata hijau tadi, kan? Di mana tempatnya? Perlu wadah dong, tempatnya kan? Pasti itu ya. Yang terakhir adalah Asdep
apa namanya pendampingan hukum dan konsultasi usaha. Ya. Itu supporting sebetulnya. Ada di lokasi yang nanti saya akan sebutkan setelah itu. Jadi itu posisi saya, bagaimana kami juga hadir karena memang apa namanya sebagai pemerintah ya melakukan pemberdayaan tadi UMKM, di mana salah satu lokasinya tentunya ada di desa. Jadi 51,2% ya jumlahnya gitu. Cukup besar sekali. Dan itu variatif nih Pak Eko. Bisnisnya pasti lain-lain ya kalau kita bicara pelaku usaha. Nah, Pak Bagus, di sekretaris itu saya dengar juga ada namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi dan UMKM. Apa sebenarnya itu, Pak Bagus? Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya juga baru 3 minggu terakhir lah ya masuk ke Sesdep Usaha Mikro. Tapi PLUT ini sebetulnya Pusat Layanan Usaha Terpadu sudah dibangun sejak 2013. Ya, saya punya data di sini sejak 2013 sampai tahun ini ya atau tahun kemarin lah 2023 itu ada 100 ya. 100 seluruh Indonesia. Ada 100 lokasi, banyaknya di kabupaten gitu ya, yang didirikan PLUT, sebuah gedung 2 lantai di mana fungsinya adalah sebagai rumahnya bagi UMKM dan koperasi. Jadi kalau UMKM di desa wisata hijau termasuk ya, mereka kan di kecamatan, lalu kabupaten kan, di wilayahnya kabupaten ya, itu mereka bisa datang ke sana dan dapat layanan gratis apapun kebutuhannya. Misalnya ini kira-kira kalau kita mau ngurusin tadi saya bilang terkait dengan lima tadi ada di PLUT. Saya nggak punya legalitas nih gitu, padahal saya mau pinjam ke bank, ya kan ada KUR kan, kredit usaha rakyat, ya kan, bahkan sampai ultramikro ya. Itu KUR tuh menarik juga ya kalau kita kan pemerintah terus menggelontorkan KUR ya kepada perbankan baik di Himbara maupun BPD di setiap daerah ada gitu. Nah, ini mereka bisa dapatkan informasi ya. Bagaimana mereka misalnya bikin proposal, bagaimana mereka tadi saya sampaikan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, sehingga legal, ya kan? Oh, belum punya halal untuk yang apa namanya produk makanan, bisa difasilitasi juga, dan itu gratis ya, gratis konsultasinya kan. Termasuk juga kalau halal kan, kalau usaha mikro self declare, nggak berbayar juga ke BPJPH, nggak bayar gitu loh. Jadi datang ke PLUT pasti gratis ya. Iya, kalau konsultasinya pasti gratis, karena memang dibangun oleh Kementerian Koperasi UKM 2 lantai dengan ada yang namanya konsultan pendamping PLUT. Jadi di level provinsi juga ada, seperti di Bali ini adalah provinsi itu 7 orang, kalau kabupaten 5 orang. 5 orang gitu. ya. Itu tersebar di 100 titik. 100 titik sekarang 100 titik ya. Kemungkinan itu bertambah. Nah, ini yang menarik. Kita saya masuk ya dengan 2013 sampai 2004 kan cukup lama nih. Tentunya kondisi berbeda-beda nih. Kita punya program yang namanya New PLUT. Jadi dia di redesign. Jadi kalau New PLUT. Jadi redesign itu maksudnya kalau dulu 2013-14 mungkin mereka tidak ada sarana untuk co-working space. Karena kan kita anak-anak muda perlu co-working space ya. Datang mereka untuk bisa ngobrol-ngobrol ya. Lalu juga mereka bisa kerja di situ bawa laptopnya ya dengan wifi ya. Lalu mereka bisa create model bisnis bareng-bareng, saling berinteraksi gitu loh. Nah, dulu nggak ada. Nah, sekarang kita ada dengan desain yang baru. Makanya seperti itu. Termasuk ada program preaktivasi PLUT dan seterusnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, kesempatan yang baik ini adalah PLUT perlu di rebranding. Nah, rebranding artinya fungsi yang harusnya dilakukan oleh PLUT dan membangun ekosistem itu akan kita perkuat. Nah, makanya kalau itu sudah di rebranding ya, nanti tentunya menjadi satu perhatian pemerintah daerah. Karena PLUT ini sebetulnya dari Kemenkop itu kita bangunkan. Lalu disampaikan ke daerah, Pak Ibu. Jadi bukannya punya Kemenkop nih, disampaikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus komit dong. Kalau kita sudah fasilitasi, mereka juga ikut juga memanfaatkan. Nah, ini yang mau kita... Poin untuk rebranding itu apa sebenarnya? Nah, rebranding itu artinya pertama adalah tadi, fungsi-fungsi PLUT harus diaktifasi dengan baik. Yang kedua, harus ada peningkatan kapasitas atau skill dari para konsultan pendamping PLUT. Yang ketiga adalah tadi, sebetulnya itu yang pertama ya kalau saya sampaikan, karena ini miliknya di pemerintah daerah, komitmennya harus kita bangun. Sehingga PLUT ini meskipun didirikan oleh Kemenkop, sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh dinas. Kan kalau kita bicara pengembangan ekonomi daerah kan kembali lagi dengan era otonomi sekarang, ya kan?
local economic resource development, pengembangan sumber daya ekonomi lokal itu kembali ke daerah. Nah, bagaimana pemerintah daerah, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, wakil kota, di mana lokasi PLUT ada, mereka harus concern. Nah, inilah yang akan kita ajak ke mereka untuk yuk sama-sama kita manfaatkan PLUT. Gitu loh. Yang berikutnya adalah sistem. Nah, sistem. Nah, itu juga penting. Kan kadang kita melayani udah gitu, yang kemarin kita layani siapa ya? Sampai di mana mereka perkembangannya? Nah, kita akan bangun sistem, Pak Igo. Ya, jadi saya hadir, nanti saya didampingi oleh ada pihak perbankan yang akan membantu, ya, dengan membangun sistem. Sistemnya artinya monitoring PLUT akan ada di kita. Lalu di PLUT-nya sendiri akan dibangun sistem sehingga mereka punya database. Ini penting. Kan kalau kita melakukan pemberdayaan pada UMKM dan koperasi, kan pemerintah harus tahu nih. Mereka sudah naik kelas belum, misalnya kan? Udah sampai di mana nih kondisinya? Nah, kalau ada sistem itu akan terhubung. Sekaligus juga para UMKM secara tidak langsung mereka disuruh masuk ke ekosistem digital gitu loh, kan? Karena mereka akses kan, mereka register, ya kan? Mereka masukin data produk unggulannya dan seterusnya, sehingga kita bisa tahu ya treatment apa yang diperlukan baik dari Kemenkop, dari pemerintah daerah, ya, dalam artian pemerintah daerah artinya seluruh dinas memanfaatkan PLUT. Dari 100 PLUT yang ada di Indonesia, mungkin bisa ada yang beberapa yang mungkin bisa dijadikan contoh yang memang sudah runningnya bagus, jalannya bagus, kemudian daerah lain mungkin bisa belajar dari sana. Ada. Sebetulnya itu salah satu yang saya hadir di Sesdep itu. Sebetulnya pertanyaan Pak Igo ini yang akan kami lakukan. Jadi sekarang memang ada dukungan dari Bappenas ya, Kementerian Bappenas untuk melakukan prankingan tadi. Lalu juga ada komunitas kreatif ya, ICCN itu juga membantu melakukan identifikasi perunggulan apa. Dari situ kita akan lihat mana yang terbaik. Ya, kalau secara searching mungkin kita bisa lihat di Bangka Belitung misalnya itu bagus. Tapi di Bali di Bali kita bicara di Bali. Ada juga ya. Di Bali banyak ya. Nah, ini saya bisa ini nih. Ada provinsi Bali. Artinya di sini nih. 15 menit di sini ada. Ada gitu ya. Lalu juga ada Kabupaten Gianyar. Ada Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Buleleng dan Bangli. Nah, ini dari 2013, 14, 18, 2022 dan 2023. Jadi beda-beda nih bangunnya. Mungkin kalau kita lihat berarti paling baru 2023 ya. 2003 ke mana ini? Bangli. Nah, tapi saya dengar Jembrana 2018 cukup bagus. Ya. Karena apa? Karena mereka punya komoditas. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi kita dibantu oleh ICCN Creative Network tadi untuk memetakan produk potensial. Saya baca ini kalau di Jembrana dia punya kakao dan produk perikanan. Kalau di Klungkung ada kria. Di Buleleng ada kopi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi bagian penting bagaimana potensi ekonomi lokal di desa wisata, khususnya di desa hijau, itu bisa bergerak. Ya, aktivitasnya sesuai dengan potensinya. Kan kalau kita pengen semuanya, tapi nggak fokus. Ya kan? Artinya masyarakatnya di sana potensi itu yang kita dampingi dari mulai hulu sampai hilir. Gitu. Nah, Pak Bagus, kehadiran Pak Bagus di Bali, kemudian apakah sudah mengunjungi? Saya akan kunjungi. Kalau di Jembrana, kebetulan di salah satu deputi. Jadi kan kalau saya di deputi usaha mikro, sebelumnya usaha perkoperasian. Deputi usaha kecil menengah juga ada, deputi kewirausahaan juga ada. Nah, deputi usaha kecil menengah bangun namanya factory sharing atau rumah produksi bersama di Jembrana. Kedap coklat. Nah, ini juga menarik. Jadi sudah ada yang saya sampaikan tadi di depan bahwa UMKM ini harusnya terhubung dengan hilirisasi rantai pasok. Jadi produk mentahnya ini harusnya diolah. Nilai tambah tinggi. Nilai tambah yang tinggi dari hasil olahan coklat akan kembali ke para petani. Lebih sejahtera dong, ya kan? Nah, ini di Jembrana. Di Jembrana juga ada PLUT. Nah, ini mungkin menjadi menarik di Jembrana ini gitu ya, untuk bisa nanti ada 2 program, Deputi UKM, Deputi Usaha Mikro, dengan ADWI, ICCN, nanti koperasi kita bicara kelembagaan ekonomi petani coklat tadi, nah sehingga terhubung semua. Nah, kalau saya baca nih Pak Bagus,
sepertinya Jemberana sangat siap ini ya. Ya, mungkin Pak Bagus mudah-mudahan sudah siap. Ya, jangan sampai Pak Bagus sudah punya plan khusus tentang untuk di Jemberana nih, untuk Pluit Jemberana nih. Iya, justru itu. Jadi yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi ya dengan Bappenas. Ada staf khusus menteri kami juga ya Pak Vicky ya untuk bisa ngawal ya nanti dengan ADWI karena kan kita bicara ADWI ini harus bisa menjadi bagian penting ya dari kelestarian suatu desa ya kan tanpa merusak kan gitu ya. Betul. Nah, potensi ekonomi di Jemberana ya kan dengan coklat tadi ya tentunya kan ada di desa nih. Ya kan? Nah, desa ini juga harus juga menjadi bagian. Jadi kalau kita saya nggak mungkin Pak Igo yang lebih tahu nih. Kalau di Jemberana ini kira-kira wisatanya untuk misalnya wisata edukasi atau ekoturism atau misalnya agroturism gitu ya. Itu juga menarik kalau kita bicara coklat. Karena nanti para turism akan melihat bukan hanya perkebunan coklatnya, tapi bagaimana itu diolah tidak hanya on farm, tapi juga on farm. Dia bisa melihat kan bagaimana diolah dan sampai kepada produk jadi. Dan dia mencicipi juga tentunya. Ada bawa oleh-oleh. Saya udah buat oleh-oleh juga. Nah, oleh-oleh inilah kita bicara ekonomi kreatif. Jadi kita bicara pariwisata dalam hal ini desa wisata dengan ekonomi kreatif itu harus terhubung. Pluit menjadi bagian penting dari tumbuhnya ekonomi kreatif. Nah, kolaborasi ya kita punya tahu kolaborasi antara desa sama Pluit, desa wisata hijau khususnya sama Pluit itu. Kira-kira apakah di ekonomi kreatif aja ataukah ada hal-hal lain yang sebetulnya ekonomi kreatif itu kan bagian dari bagaimana adanya inovasi. Suatu daerah pasti punya potensi. Tapi pada saat dia tidak ada pelaku ekonomi kreatif, ya katakanlah kita bicara wirausaha gitu yang kreatif tentunya. Tentunya ini tidak ada nilai tambah yang diangkat. Ya, nah itu yang kita pengen di desa wisata juga melibatkan ekonomi kreatif. Anak-anak muda, ya tentunya banyak anak muda yang bisa nanti dia mengenali daerahnya, dia bikin model bisnisnya, dia bikin sistemnya, dia branding produknya, akan ke bawah semua. Dari mulai desanya, dan ini yang menarik nih Pak Igo, ada yang namanya traceability. Betul ya? Traceability itu ketelusuran. Jadi kalau Pak Igo melihat ada satu produk, coklat bubuk misalnya ya, kalau Pak Igo melihat ada barcode-nya, begitu kita scan pakai HP, itu akan keluar dari mana produk itu berasal. Ini menarik kan? Nah, pada saat kita masukkan itu sebagai identitas desa wisata hijau yang akan diangkat oleh teman-teman ADWI, Asosiasi Desa Wisata Hijau Indonesia ini, untuk bisa nanti terbaca. Dan itu akan kebaca sampai seluruh konsumen, mau dia dalam negeri, apa kita mau ekspor, itu ya tergantung dari digitalisasi tadi ya. Digitalisasi. Nah, selain upaya untuk memberdayakan masyarakat di desa wisata hijau, apalagi mungkin yang pingin Pak Bagus sampaikan supaya kolaborasi antara ADWI, Asosiasi Desa Wisata Hijau, dengan Pluit dan juga Kementerian Koperasi dan UKM ini bisa berjalan. Saya ingin bisa menyambungkan nih, Yang pertama, kita tidak hanya bicara pentahelix, tapi hexahelix. Kalau kita bahasa Indonesia paling gampang ABCGM akademisi, lalu C-nya itu kampus B-nya itu businessman, pelaku usaha, G-nya government, M-nya media. Tapi ada satu lagi, lembaga pembiayaan. Berarti Pak Jarod juga akan dukung di dalam PDB-nya, kan? Dan dari sektor pembiayaan lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jarod sampaikan bahwa di desa wisata hijau harus juga bisa creating income. Jadi kalau kita bicara koperasi, itu kan definisinya, ini saya ambil dari yang diakui seluruh dunia koperasi tidak hanya Indonesia loh, koperasi dari seluruh dunia. Tahun 95, International Cooperative Alliance itu menyepakati definisi koperasi dalam bahasa Indonesia adalah himpunan orang-orang yang berkumpul bersatu secara sukarela dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan aspirasi sosial, ekonomi, budaya melalui perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggotanya.
Berarti koperasi tidak hanya lembaga ekonomi, sosial, dan budaya. Betul. Nah, lalu tidak hanya dia sebagai lembaga ekonomi, tapi lembaga sosial sebagai dan lembaga pendidikan. Lembaga sosial, ini kita bicara bagaimana community base dari kekhasan dari masing-masing desa itu bisa keangkat. Ya kan? Karena kita bicara koperasi, bicara orang loh. Member based organization. Koperasi itu bicara bukan modal. Koperasi bicara people. Kalau disampaikan Pak Jarod sama PDK, people, profit, planet, udah jelas. People berarti koperasi juga dong, ya kan? Bicara profit sudah sejelas sama Pak Jarod ya sebagai ahlinya di bidang bisnis dan financial. Nah, kita bicara planet, ini juga menarik. Ya, kenapa? Karena ternyata koperasi pilarnya itu ada 5. Yang tengah identity, kekhasan koperasi tadi ya, crowd business, crowd sourcing, crowd funding dan seterusnya, ya kan, sosial, ekonomi, budaya di sana semua. Tapi di sana ada participation, partisipasi. Inilah harus ada militansi dari para pelaku ekonomi, ya, untuk nanti masuk ke koperasi untuk berpartisipasi baik secara bisnis maupun permodalan. Lalu ada yang namanya capital. Modal. Lalu dengan apa lagi framework. Yang kelima adalah sustainability. Ini yang menjadi ciri khas dari desa wisata hijau. Ada keberlanjutan. Itu ciri khas koperasi semua. Nah, ini menarik kan? Jadi sebenarnya terhubung nih. Terhubung semua sebetulnya. Kenapa kok desa wisata hijau kita bicara koperasi dalam konteks apa? Sudah hitohnya bahwa kalau kita bicara bagaimana kita memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang ada di masing-masing daerah, itu harus sustain. Kenapa sustain? Karena pemiliknya adalah masyarakat itu sendiri. Koperasi kan member base kan, sebagai pemilik dan pengguna jasa. Itu koperasi. Ketika kita tadi jenisnya apa nih koperasinya, gitu ya. Nah itu. Jadi kenapa kalau Kemenkop merasa punya kepentingan juga nih? Karena begitu ini berjalan, maka saya bilang balik lagi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di desa wisata akan terbangun. Itu akan bantu nge-branding, ya kan? Nah, harus itu. Harus. Cuma kita baru 100. Baru 100. Sudah 100 lah. Sudah 100. Kita berharap akan tambah lagi ya, tambah lagi. Pak Bagus, menarik banget kita bicara tentang PUT, kemudian Asosiasi Desa Wisata, dan ujung-ujungnya kita berharap masyarakat sejahtera kan? Betul. Menurut Pak Bagus, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan di desa wisata hijau sehingga kolaborasi ini bisa dipercepat lah katakanlah gitu ya. Iya. Saya mungkin bicara secara posisinya sebagai pemerintah ya. Ya kan. Yang menarik sebetulnya nih, dan ini harus kita temukan ya. ADWI ini ya, Asosiasi Desa Wisata Indonesia, ini kan akan memetakan stakeholders. Kalau kita udah bicara stakeholders, pemangku kepentingan, siapapun yang di sana terhubung dalam sebuah ekosistem di Desa Wisata Hijau, ini siapa penggeraknya? Ya kan? Apakah komunitas, apakah pemerintah, apakah akademisi, ya kan, bisnismen, media, ya, atau malah lembaga pembiayaan gitu loh. Itu ditemukan. Sehingga ini akan menggerakkan semuanya. Ya, ke satu itu, harus tentukan dulu. Karena dia akan menyusun sebuah strategi bisnisnya, strategi ke depan ADWI seperti apa, ya kan, gitu loh. Yang kedua adalah bagaimana ada regulasi, regulasi yang melindungi, regulasi yang memberdayakan. Sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ada PP 7 2021 tentang kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, sudah ada amanatnya. Dan yang menarik, aturannya sudah ada sebetulnya. Tinggal bagaimana pemerintah pusat. Kalau saya pemerintah pusat itu bukan hanya Kemen Koperasi loh. Jadi desa wisata hijau berarti ada Kemen Parekraf, ada Kemendesa, ada Kemendagri. Kalau kita bisa industri, ada Kemenperin. Jadi jangan-jangan ada banyak. Gitu. Tapi bagaimana nanti harus ada yang menggerakkan sekali lagi. Ya, jadi itu sebetulnya. Jadi harus ada regulasi ya yang melindungi ya, termasuk memberdayakan. Regulasi dari pusat, regulasi dari daerah. Komitmen dari daerah sekali lagi. Pimpinan daerah tentunya kalau kita bicara ADWI, katakanlah kita ambil isu
isu yang nasional di dunia adalah green economy. Green economy, Ya, betul. green economy, ekonomi hijau, bahkan ada juga ekonomi biru sebetulnya, blue economy. Tapi kita nggak bicara kelautan di sini ya. Tapi Green artinya economy. bagaimana green economy itu kita bicara sustainabilitas tadi, ciri khas koperasi, sustainability, ADWI pengen ada berkelanjutan, kan gitu ya. Jadi semua terhubung nih. Cuma tetap harus dibuat strateginya, bikin roadmap-nya, baik dari sisi asosiasi, baik sisi government. Nah, tinggal nanti bagaimana yang menggerakkan tadi, menggerakkan di level teknisnya. Nah, kita harus temukan juga siapa yang harus menggerakkan di sana. Nah, itu ya. PR itu. Mungkin next slide ini ya. Pak Bagus, apa namanya? Sebagai statement terakhir, mungkin apa harapan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Desa Wisata Hijau dan juga asosiasi, apa kira-kira yang mereka perlu siapkan atau yang mereka harapkan, yang harus mereka lakukan supaya PLUT yang kita bicara tadi bisa berkontribusi banyak terhadap kelangsungan ekosistem usaha di Desa Wisata. Kita berharap seperti itu ya. Ya, mungkin yang pertama adalah kenali diri. Kan kita tahu tadi bicara di tengah-tengah urbanisasi ya. Orang tergiur dengan wah, di kota ini banyak nih pekerjaan gitu ya. Menjanjikan, tapi ternyata kan tidak mudah. Tidak mudah, betul. Padahal di Potensi di desa ada. Ada. Kenapa? Pemerintah nih sejak 9 tahun lalu sebetulnya bangunlah dari desa. Makanya ada Kementerian Desa, ya, Kemendag, dan semuanya itu dibangun di sana. Ada sudah 86.000 ya desa di Indonesia, banyak sekali kan gitu loh. Nah, cuman begitu dia bisa mengenali, artinya dari para masyarakatnya ya. Oke lah, kita bicara kepala desa mungkin ya, pemerintah paling kecil kan di desa, harus bisa mengenali sebetulnya di wilayah saya ini potensinya apa, ya kan? Nah, begitu dia sudah mengenali, baru dia harus bisa kumpul, kumpul bareng. Kan kalau di desa itu ada yang namanya balai desa Balai desa, ada yang namanya apapun lah namanya, tempat-tempat kumpul-kumpul lah gitu ya. Nah, cuman memang di sana yang paling challenging adalah ada orang penggerak. Sekali lagi tadi, penggeraknya. Apa kita berharap dengan para penyuluh? Kan di kami ada penyuluh koperasi. Saya bilang koperasi ada petugas penyuluh koperasi lapangan. Selain tadi konsultan pendamping PLUT. Apakah harus mereka? Atau mungkin pendamping desa? Atau pendamping di sektor pertanian? Pendamping sektor kehutanan? Banyak. Hampir di semua kementerian adalah penyuluh pendamping. Ya. Nah, ini yang kita harus bisa menggerakkan. Ya, betul. Kalau perlu rame-rame aja ya, suruh datang gitu ya, oleh desa ya, kepala desa undang gitu loh. Kita nih ada sebagai penyuluh pendamping, menurut Anda ada ini potensinya apa ya? Nah, temukan itu ya, setelah kenali potensinya, temukan itu, lalu dia bikin programnya. Nah, terus gimana ya kalau kita nggak punya akses pembiayaan dan seterusnya? Tadi ada PLUT, Kalau yang nggak ada PLUT, berarti ya masuklah ke dinas terkait untuk menyampaikan, untuk bisa nanti dia menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi di lokal. Kan dengan otonomi ini semua pimpinan daerah punya program. Betul, ke desa itu pasti. Pemerintah, Pak Igo, perlu informasi, Pak, dari bawah. Nah, itu istilahnya bottom up building. Kalau pemerintah bicara rencana kerja untuk bisa diterapkan kebijakan, program, kegiatan, apapun itu, pelatihan, dan seterusnya gitu loh. Kalau dia tidak berdasar kebutuhan dari bawah, kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu kan? Nah, ini jadi artinya kalau tadi sudah kumpul dan disampaikan melalui forum desa, kepala desa datang ke camat, pati gitu ya. Nah, itu kan bisa. Tapi kira-kira butuh waktu nggak ya? Atau kita pakai shortcut untuk bisa menyampaikan melalui asosiasi ini. Nah, ya kan? Betul. Karena asosiasi ini nanti tidak hanya ada di masing-masing daerah secara independen, tapi juga dia akan bisa terhubung dengan
kementerian kalau level pusat ya, Ya. yang terkait saya sampaikan tadi, Ya. termasuk di daerah. Daerah, ya. Nah, Ya jadi kan? Nah, pentingnya ada itu. asosiasi ya. Betul. Untuk mengidentifikasi. Setelah itu baru kita bicara kolaborator. Ini juga challenging. Ya, ya. Integratornya siapa? Ya. Ya, mungkin nanti Pak Igor harus menemukan talenta-talenta talenta, yang ya. punya komitmen kepada masyarakat. Saya yang pikir pasti ada lah. pasti ada kan? Tidak Nah, mungkin. saya di government. Ya. Kami punya sarana. Ya. Plut katakanlah tadi. Kita punya sumber daya manusia, petugas nyolok lapangan, pendamping plut, pendamping kur, pendamping sertifikasi hak atas tanah dan seterusnya. Ya. Kenapa nggak kita kolaborasi Ya. dengan pendamping di kementerian lain? Fokusnya desa wisata hijau, Desa wisata karena ini isu tidak hanya nasional, Ya. tapi dunia. Di dunia, betul. Green economy, Ya, betul. ya kan? Sepakat itu. Ya, gitu. Sahabat Dewiku, menarik kita bicara dengan Pak Bagus. Banyak hal yang kita bisa dapatkan informasi lebih detail tentang plut dan juga tentang bagaimana masyarakat di desa wisata hijau bisa memanfaatkan plut untuk kepentingan di desa dan juga untuk pemberdayaan diri sendiri dan juga usaha bila ingin maju dan Ya, berkembang dan betul. menjadi sejahtera. Nah, saya berharap mudah-mudahan akan terjadi kolaborasi ke depan antara Kementerian Koperasi dan UKM, terutama PLUT, Asosiasi Desa Wisata Hijau, dan masyarakat, sehingga bisa menghasilkan apa yang kita cita-citakan bersama, masyarakat yang sejahtera di desa. Ya, Terima kasih banyak Pak Ya, Bagus. sama-sama, Pak Ya, Ido. mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ya. podcast kali berikutnya dengan topik yang lebih menarik dan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk masyarakat. lebih fokus mungkin nanti kooperasinya. Kooperasi, Karena saya ya, belum ya. bicara kooperasi Ya, nih. ya. Ada Siap. berbagai jenis kooperasi yang Siap. nanti kita bisa kembangkan di desa. Ya. Ya. Oke, makasih banyak Pak Makasih Bagus. sama-sama. Ya. Makasih Pak Igo. Makasih semua sahabat Dewiku.